Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak dijawab dosa. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Yang saya hormati Ibu dosen Etika Profesi Hukum, Ibu Ina Budiarti. Perkenalkan, saya Hasan Adabi Slamet, mahasiswa YouTuber. Alhamdulillah, dengan tugas yang diberikan oleh Ibu untuk membuat presentasi dan diupload ke YouTube, akhirnya YouTube saya bermanfaat, Bu. Alhamdulillah saya jadi konten kreator sekarang. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mind map yang saya buat mengenai perkeretaapian. Yang saya kutip poin-poinnya saja, Bu, dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Untuk perkeretaapian sendiri di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, perkeretaapian bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1, perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Lalu ayat kedua, kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Lalu ke poin selanjutnya, poin prasarana. Prasarana perkeretaapian adalah di dalamnya jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. Mungkin tidak perlu saya jabarkan lagi, Bu, kalau untuk jalur kereta api, stasiun kereta api, mungkin sudah tahu. Untuk fasilitas operasi kereta api sendiri, ini adalah apa namanya? Ya untuk ini aja segala fasilitas yang diperlukan agar si kereta api ini dapat berjalan gitu, Bu, dapat dioperasikan. Nah, untuk selanjutnya untuk sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. Jadi kalau untuk prasarana itu adalah ya untuk fasilitasnya agar si sarana ini yaitu lokomotif, kereta, atau gerbong, lalu peralatan khusus dapat berjalan di atasnya begitu. Kalau untuk lokomotif sendiri di Indonesia, PT KAI, PT Kereta Api Indonesia, menggunakan lokomotif diesel hidrolik. Dan kalau yang untuk di seperti MRT dan komuter lain, untuk pengoperasiannya itu memakai rangkaian apa namanya, listrik, ya. Nah, untuk kereta dan gerbong ini perbedaannya, kalau kereta itu adalah dikhususkan hanya untuk
penumpang gitu. Kalau untuk gerbong sendiri, kalau gerbong itu ada banyak jenisnya, seperti gerbong datar, ada lagi gerbong batu balas atau gerbong batu bara kalau untuk di Sumatera. Nah, untuk peralatan khusus ini untuk nanti digunakan sebagai alat bantu seperti eh, untuk perawatan jalan rel, Bu, atau untuk eh, batu balas itu nanti eh, dalam pengoperasiannya kadangkala ada yang misalnya batu ini tuh ada genangan air di dalamnya, nah itu untuk nanti diperbaiki oleh mesin yang kalau mungkin pernah lihat eh, mesin ini tuh biasanya berwarna kuning. Nah itu eh, kalau untuk sebagai informasi aja, kalau di jalan rel itu kalau kita menemukan misalnya di jalan rel ada genangan air di atas batu itu bisa kita laporkan, Bu, oleh siapapun yang menemukan, bisa dilaporkan karena itu berbahaya untuk perjalanan kereta api. Nah, untuk norma, selanjutnya poin norma. Norma itu ya mungkin kode etik ya, seperti di profesi-profesi lainnya pasti memiliki kode etik. Nah, untuk ini saya yang poin pentingnya saja sih, Bu. Paling ini kalau untuk di kereta api sendiri yang membuat kode etik ini yaitu peraturan direksi nomornya per.u garis miring KC titik 202 garis miring angka huruf I garis miring angka 1 garis miring KA strip 2019 tentang pedoman perilaku atau Code of Conduct. Nah, ini adalah kesepakatan dari para direksi, komisaris kereta api. Ini seiring berjalannya waktu mengikuti perkembangan zaman gitu ya, diubah agar sesuai dengan ya berubahnya zaman. Ini pada poinnya kalau untuk ini agak banyak juga sih. Paling saya rangkum saja. Untuk jadi pekerja kereta api ini harus wajib hukumnya baik itu kepala unit, dewan komisaris, direksi, apalagi kepala unit atau bagian atau atasan langsung, bawahan, ini wajib hukumnya untuk memberikan keteladanan dalam penerapan pedoman perilaku dan nilai-nilai perusahaan dalam tugas sehari-hari. Nah, untuk poin-poinnya yaitu yang pertama ada benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini situasi atau kondisi yang dihadapi yang karena jabatan atau posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, sebagai contohnya mungkin sebagai contoh terdekat, kebetulan saya juga bekerja di lingkungan kereta api, Bu. Saya sebagai petugas loket
Jadi ada kode etiknya. Kalau untuk data penumpang itu tidak bisa seenaknya diinformasikan kepada orang lain yang tidak memiliki kewenangan untuk itu gitu ya. Misalnya ada seorang penumpang yang ingin tahu misalnya gebetannya karena dia kabur atau tidak balas chatnya, ternyata dia tahu naik kereta api pergi ke Jogja misalnya. Si orang ini datang ke stasiun bertanya kepada kami. Nah, itu tidak bisa kami berikan karena di dalam undang-undang pun kan ada informasi keterbukaan publik, Bu ya. Nah, itu apalagi kan berkaitan dengan data ya. Data. Lalu selanjutnya pemberian dan penerimaan gratifikasi, pemberian donasi serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini udah seperti tidak harus lagi dicantumkan itu Bu ya, harus sudah ditanamkan di diri sendiri sih sebetulnya kalau ini. Nah, selanjutnya kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini untuk di kereta api sendiri, keselamatan itu bahkan memiliki moto sendiri Bu kalau untuk di kereta api, yaitu motonya every day is safety day, safety has no holiday. Jadi wajib hukumnya untuk para pegawai kereta api, apalagi yang berkaitan dengan operasional kereta api, untuk apa namanya, mentaati setiap peraturan, betul-betul melakukan SOP dengan baik dan benar agar tidak terjadi kecelakaan kerja gitu ya. Karena kan ini menyangkut keselamatan orang banyak. Nah, untuk itu diperlukan apa namanya melaporkan gitu, seperti melaporkan setiap insiden. Nah, ini di poin-poin di kode etik ini dicantumkan juga. Lalu selanjutnya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi. Lalu ada lagi untuk di kereta api ini dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik, gitu Bu. Menjadi anggota partai politik, misalnya memberikan dukungan kepada partai politik atau kandidat manapun. Nah, lalu etika yang terkait dengan stakeholders. Lalu selanjutnya kita loncat saja ke sumber daya manusia. Nah, untuk di sumber daya manusia ini tentunya setelah masuk di lingkungan kereta api, di posisi-posisi tertentu kita ini profesional dalam bidangnya masing-masing begitu Bu. Karena kita juga ada namanya pendidikan dan pelatihan atau diklat
bagi bidang-bidang pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, seperti contohnya PPKA. PPKA itu adalah pengatur perjalanan kereta api. Kalau PPKA sendiri ini, dia di stasiun yang untuk tugasnya yaitu memberangkatkan perjalanan kereta atau menerima kereta begitu. Kalau keretanya berhenti di stasiunnya, maka itu menjadi tanggung jawabnya gitu Bu untuk satu stasiun, lalu untuk berangkat kembali ke stasiun berikutnya. Nah, untuk PPKA sendiri ini juga ya, untuk bidang-bidang pekerjaan yang memiliki resiko seperti selain PPKA ada masinis yaitu drivernya kereta api Bu ya. Nah, seperti masinis, lalu penjaga pintu perlintasan kereta, lalu paling juru langsir itu kalau kita lihat di stasiun besar biasanya atau stasiun awal dari pemberangkatan suatu kereta tertentu, misalnya kereta lokal Bandung Raya. Nah itu di stasiun Padalarang, di stasiun Cicalengka, karena itu stasiun awal dan ujungnya itu memiliki juru langsir. Juru langsir itu kalau istilah mudahnya adalah seperti tukang parkirnya kereta gitu Bu. Jadi ketika selesai sampai di stasiun akhir, lokomotif ini dilangsir, dipindahkan lokomotifnya dari yang tadinya misalnya mengarah ke arah barat, nanti diubah jadi mengarah ke arah timur untuk perjalanan kembali ke stasiun ujung lainnya gitu ya, karena ini kan perjalanan komuter atau perjalanan ulang-alik kita sebutnya. Lalu tadi masinis, PPKA, juru langsir, ini dalam praktiknya ada yang namanya sertifikasi. Jadi laik atau tidaknya untuk mereka berdinas mengoperasikan kereta ya, maksudnya di dalam lingkungan operasional kereta, laik atau tidaknya oleh Dirjen Perkeretaapian harus tiap 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali, saya lupa, itu harus memperbarui sertifikasinya Bu. Jadi ketika masa berlaku sertifikatnya habis, nanti mereka ujian dites kembali layak atau tidak. Jadi seperti perpanjangan SIM ya. Nah, lalu kalau di kantor-kantor mungkin sama dengan kantor pada umumnya Bu ya. Kalau perkeretaapian kan yang kita mungkin bertanya-tanya yang pengoperasian yang seperti kita lihat saja, kereta berangkat itu seperti apa sih misalnya, kalau untuk dalam segi orang dalamnya begitu. Nah, ini juga masuk ke poin prosedur. Ini juga sudah masuk ke poin prosedur. Ini saya cerita saja paling Bu, kalau untuk prosedur itu kalau secara sederhananya, jadi suatu kereta api berjalan itu biasanya diputar
pusat ada namanya pusat pengendali atau Pusdal. Pusdalopka kalau untuk singkatannya, yaitu singkatannya Pusat Pengendalian Operasional Kereta Api. Jadi di Pusdal ini mereka bisa memantau dari, kalau untuk cakupannya itu daerah operasional, Bu. Kalau untuk di kita ini di Bandung, daerah operasional 2 Bandung itu cakupannya dari stasiun Banjar sampai stasiun Cibungur, Purwakarta. Nah, kalau untuk di Pusdal, mereka punya monitor di kantornya tuh, punya monitor, jadi semua stasiun bisa mereka pantau. Setiap kereta yang sedang berjalan atau sedang berhenti di satu stasiun, nah mereka dapat lihat. Kalaupun misalnya ada perjalanan kereta api yang terlambat, nah itu biasanya mungkin di stasiun, misalnya di stasiun Cimahi misalnya sedang ada pengerjaan jalan, perbaikan jalan rel oleh peralatan khusus tadi. Nah, itu bisa juga menjadi faktor penghambat. Nah, lalu perjalanan luar biasa seperti keretanya para direksi, para pejabat kereta api, atau untuk kepresidenan juga bisa, Bu. Kalau untuk menggunakan kereta api seperti waktu itu kemarin kan Pak Presiden pernah menggunakan kereta api ya, itu kereta api khusus Rail One namanya, Rail One. Nah, itu bisa juga jadi faktor yang membuat perjalanan kereta api lain itu terganggu, karena si kereta spesial ini kan tidak, kalaupun mereka sudah di set jadwalnya, misalkan berangkat dari stasiun Jakarta misalnya jam 7 pagi, nah tapi kan nantinya menyesuaikan juga dengan kepentingan mereka gitu ya. Misalnya di Gambirnya, oh ada pertemuan dulu, atau mungkin masih menunggu siap semua misalnya. Nah itu kan kondisional ya kalau untuk di lapangannya. Nah itu bisa juga jadi faktor. Nah itu oleh Pusdal. Kalau program itu jadi dari Pusdal ini mereka menerima laporan juga dari PPKA ini yang di stasiun. Jadi setelah misalnya stasiun Cimahi memberangkatkan kereta api lokal dari PPKA ini, itu mereka selain laporan ke stasiun sebelah, stasiun misalnya stasiun Cimahi, kalau ke arah timur, ke arah Bandung ya. Kalau ke arah Bandung itu ada stasiun Cimindi, stasiun setelah Cimahi itu stasiun Cimindi. Nah, selain memberikan laporan ke stasiun Cimindi bahwa si kereta lokal ini akan berangkat, mereka juga melaporkan kepada pusat pengendali untuk sebagai bahan catatan untuk jam keberangkatan gitu ya. Nah, lalu dalam ke bawahnya lagi di stasiun sendiri, si PPKA ini, jadi mereka itu bertanggung jawab untuk misalnya si kereta ini mau masuk jalur mana nih. Nah, misalnya di jalur 1 ada kereta lain sedang berhenti. Nah, si PPKA ini mereka yang mengatur juga mau masuk ke jalur mana kereta. Misalnya ada lagi kereta yang akan datang. Nah, itu mereka juga yang atur misalnya mau masuk ke jalur mana. Nah, untuk pemberangkatan kereta api sendiri ada namanya, kalau untuk pengoperasian kereta api sendiri itu banyak
yang namanya semboyan. Jadi semboyan itulah petunjuk atau kalau kalau simpelnya ya kayak gestur gitu Bu ya, kayak misalnya kalau kalau mungkin Ibu atau sobat-sobat Justice, sobat-sobat Justice pernah misalnya naik kereta api, ketika akan berangkat, setelah diumumkan kereta ini akan berangkat, nah biasanya kan PPKA itu membawa seperti alat pemberangkat kereta itu namanya, lupa saya. Pokoknya kalau kita lihat itu, kalau siang hari dia seperti bat pingpong, tapi ujungnya bulatannya warna hijau. Nah, kalau untuk malam hari biasanya pakai lentera, lampu lentera warna hijau dan merah. Nah, itu namanya semboyan satu. Nah, jadi kalau untuk semboyan satu itu adalah sikap PPKA menerima atau memberangkatkan kereta. Nah, lalu dalam pemberangkatan kereta ini ada semboyan 40, yaitu meniup peluit. Biasanya suaranya agak nyaring tapi tidak terlalu bising di telinga. Nah, lalu setelah PPKM memperlihatkan alat tersebut, biasanya kondektur harus menyambut bahwa itu sebagai tanda kalau dia telah mengerti kereta sudah harus diberangkatkan. Dia akan meniup peluit kondektur yang suaranya ini lebih bising dengan satu tarikan panjang. Nah, lalu belum sampai di situ, masinis pun sama, masinis. Jadi kondektur ini memberikan tanda kepada masinis. Ketika masinis sudah melihat, masinis pun harus membunyikan klakson, yaitu atau kalau di istilah kereta apinya semboyan 35. Nah, seperti itu paling Bu prosedur. Kalau untuk kriteria mungkin masuk ke tadi ke sumber daya manusia juga harusnya saya nggak masukkan sih. Ini sudah terlanjur saja dimasukkan. Paling segitu saja Bu yang bisa saya sampaikan, karena sedikit banyak saya sedikit mengetahui mengenai perkeretaapian, jadi secara umumnya saja, karena banyak sekali bagian-bagian yang bagian-bagian yang dimiliki oleh kereta api. Jadi selain di stasiun itu ada juga balayasa. Balayasa itu ada yang mengerjakan bagian jembatan, konstruksi jembatan kereta, atau bagian jalan rel. Nah, itu ada divisi-divisinya sendiri. Ada juga persinyalan. Nah, persinyalan itu seperti rambu-rambunya kalau untuk di jalan raya. Itu juga mereka harus memiliki sertifikat itu Bu. Kalau untuk di Balayasa biasanya dari BNSP. Kalau untuk yang saya tahu itu dari Balayasa Jembatan itu ada di dekat stasiun Kiara Condong. Nah, itu mereka harus punya sertifikat dari BNSP, jadi mengikuti ujian pendidikan dan pelatihan sama. Lalu ada lagi bengkel atau dipo. Bengkel atau dipo itu ada dipo lokomotif, ada dipo kereta atau dipo gerbong. Nah, jadi kalau untuk di kereta api sendiri tidak hanya kalau seiring berjalannya waktu sih, paling kalau untuk sekarang yang sering digunakan paling kargo karena kalau sekarang sedang COVID ini kereta juga
angkutan penumpangnya agak banyak dikurangi. Lalu kalau untuk di daerah operasional lain ada kerjasama antara kereta api dengan perusahaan semen atau perusahaan minyak untuk sebagai apa namanya kerjasama untuk mengantarkan produk-produk mereka gitu Bu. Kalau untuk seperti di daerah operasi 5 Purwokerto itu ada Pertamina. Jadi kalau jadi kereta tanker gitu. Paling segitu dulu. Mohon maaf atas kekurangannya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh. Insyaallah akan saya jawab sebisa saya. Baik Bu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada teman-teman atau Sobat Justice yang menonton. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.